Pelecehan seksual itu dilakukan oleh pihak yang superior terhadap yang inferior. Menurut Mbak Ken, kira-kira yang berkuasa siapa? Yang dominan siapa? Yang kuat siapa? Yang superior siapa? Maaf ya, ini saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tetapi saya mencoba untuk memunculkan kesadaran yang kuat bahwa seorang brigadir pangkatnya rendah bertemu dengan istri komandan bintang 2. Kira-kira yang berkuasa siapa? Kira-kira yang superior siapa? Kira-kira yang melecehkan siapa? Andaikan ada pelecehan itu. Menurut saya, seorang Brigadir Yosua Mendiang tidak memenuhi profil sebagai orang yang superior, orang yang dominan, orang yang menguasai, sehingga dia memenuhi kriteria sebagai orang yang dianggap melakukan pelecehan seksual. File-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Persoalannya adalah pengakuan atau klaim pelecehan seksual itu nyatanya tidak menjadi kasus hukum. Masih ingat tidak ketika pertama kali dulu diklaim ada pelecehan seksual di Duren 3? Di stop oleh polisi. Polisi katakan tidak ada itu. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Motif itu tidak menjadi yang utama, motif tidak ditemukan di akhir pemeriksaan. Nah, bagi saya tentu kita lebih kepada aktus reus dalam bahasa hukum, yaitu sebuah perencanaan merupakan awal dari persiapan dia melakukan kejahatan. Artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ya ada perannya jelas, menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya. Kemudian mengajari Ferdy Sambo untuk memakai sarung tangan supaya tidak ada jejak mesiu. Jadi tanda tanya besar, kemana perginya dokter yang otopsi pertama Brigadir J? Jangan-jangan misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan PN Jakarta Selatan. Terdakwa pembunuhan Yosua adalah Ferdy Sambo, otak kejahatan, Baradae atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Maruf, asisten keluarga Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Sambo. Yang paling epik dari persidangan Yosua adalah momen di mana saksi petugas ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya ketika menjemput jenazah Brigadir Yosua di rumah dinas Polri Duren 3 milik Ferdy Sambo. Banyak fakta baru yang terbongkar lewat pengakuan Ahmad. Selain Ahmad, salah satu saksi yang dinilai dapat memecahkan misteri kematian Yosua adalah dokter yang pertama kali melakukan otopsi. Sayangnya dokter tersebut tak pernah muncul sampai sekarang. Batang hidungnya pun tidak pernah terlihat, begitu pula di pengadilan. Sosoknya tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Soleman B. Panto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategi TNI, saat hadir dalam podcast milik Uya Kuya. Jangan-jangan dokter ini juga termasuk yang menghalang-halangi pengungkapan kematian Yosua. Katanya dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Senin 21 November 2022. Menurut dia, sebagai mantan intelijen, dokter tersebut diduga kuat memegang kunci penting, padahal dia yang memegang kunci penting dan jalurnya sudah dibuka lewat jalur sopir ambulans, tuturnya. Purnawirawan TNI Angkatan Laut menilai bahwa saksi yang dihadirkan selain supir ambulans terlihat masih menutupi kebenaran. Menurut dia, hal itu menjadi kewajaran sebab mereka berada di lingkaran organisasi. Supir ambulans satu-satunya saksi pertama yang jujur, yang lain masih menjaga organisasi. Sopir ini kan lepas, ucap Soleman. Jadi tanda tanya besar, kemana perginya dokter yang otopsi pertama Brigadir J? Jangan-jangan misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan PN Jakarta Selatan. Terdakwa pembunuhan Yosua adalah Ferdy Sambo, otak kejahatan, Baradae atau Richard Eliezer, ajudan Sambo, Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo, Kuat Maruf, asisten keluarga Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Sambo. Yang paling epik dari persidangan Yosua adalah momen di mana saksi petugas ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan menceritakan kesaksiannya
ketika menjemput jenazah Brigadir Yosua di rumah dinas Polri Duren 3 milik Ferdi Sambo. Banyak fakta baru yang terbongkar lewat pengakuan Ahmad. Selain Ahmad, salah satu saksi yang dinilai dapat memecahkan misteri kematian Yosua adalah dokter yang pertama kali melakukan otopsi. Sayangnya dokter tersebut tak pernah muncul sampai sekarang. Batang hidungnya pun tidak pernah terlihat, begitu pula di pengadilan. Sosoknya tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Soleman B. Panto, mantan Kepala Badan